Jadi perkenalkan, aku Diva Rizky Oktaviani. Dan di sebelah aku siapa? Permata Cahaya Yovita. Jadi hari ini kami akan menjelaskan tentang sifat satu sama lain. Atau yang lebih kerennya disebut describe each other. Ikutin kita terus ya guys. Nah, jadi guys, sebenarnya aku tuh mau ngejelasin ke kalian tentang gimana Caca. Nama dia tuh Permata, tapi aku panggilnya Caca karena kita udah deket. Terus ya, Caca itu anaknya rajin banget, hobi belajar. Terus dia lagi mempersiapkan sesuatu yang kayak bisa kita bilang, wah, tapi aku gak bisa sampaikan ke kalian, maaf ya. Terus, Caca itu juga anaknya, karena aku pernah tadi bilang rajin, jadi dia tuh kayak bisa ngerjain satu tugas atau dua tugas itu selesai dalam sehari. Dia juga tuh kayak anaknya tuh ambisius banget, yang kayak aku aja pengen kayak dia, tapi ya begitulah ya sepertinya. Terus, Caca itu juga suka makan-makan pedas. Kalian jangan sering-sering makan pedas ya, nanti mah kayak Caca. Terus, apa lagi ya? Caca itu anaknya super humble, tapi pemalu. Karena gimana ya ngejelasinnya, dia tuh kayak sebenarnya deket sama kita, tapi dia itu juga gak bisa terbuka gitu loh. Kayak dia tuh udah deket tapi gak terbuka. Terus, anaknya tuh pemalu banget, tapi slack juga. Kayak gimana ya ngejelasinnya tuh kayak Caca tuh sebenarnya tuh bisa ngejokes, tapi jokesnya gak didapetin kayak sama aku tuh gak dapet. Kayak jokes dia tuh harus dipikir dulu, kayak jokes Albert Einstein. Iya, nanti fotonya ini muka orangnya. Terus sama Albert Einstein nanti kalian bandingin ya. Terus ya anaknya itu dia tuh hobi jalan, tapi nggak pernah pakai kacamata. Jadi setiap kita tunjuk ada barang bagus, dia harus nyipitin mata, dan sedangkan mata dia udah sipit. Kayak matanya cuma segaris coy. Terus yang paling lucu tuh kayak kok bisa dia tuh fine-fine aja jalan nggak pakai kacamata. Aneh kan? Kalau aja pakai kacamata kemana-mana dia enggak. Ya itulah sih yang buat dia sering nabrak orang nggak sengaja, atau kayak ketawa sendiri padahal dia nggak lihat sesuatu. Ya memang agak spesial ya, maaf. Jadi sebenarnya aku mau bilang untuk Caca ini, kalian yang mau kenalan sama Caca atau deket sama Caca harus tahu ya, dia juga anaknya pemalu, gak bisa langsung deket. Jadi kalau kalian mau kayak deket sama dia atau lebih dekat lagi kenal dia tuh jangan langsung sat enggak, dia tuh butuh adaptasi. Jadi kalian yang mau temenan sama dia harus gitu juga, oke? Jadi abis ini aku akan ngejelasin jadi abis ini kayaknya Caca mau ngejelasin aku, tapi aku harus pergi. Dadah. Halo guys. Oke, tadi kalian udah ketemu ya sama Diva. Terus Diva udah nyeritain atau ngedeskripsiin aku. Sekarang giliran aku buat nyeritain dia. Oke, jadi pertama kali awal kami ketemu, awal aku dan Diva ketemu itu waktu kita pertama kali PPKMB. Terus itu fun fact-nya itu aku sedikit amazed sama dia tuh ya, karena dari awal PPKMB itu dia tuh udah aktif banget. Terus tuh kayak semua tugas tuh yang awalnya kami revisi semua, sedangkan tugas dia tuh jarang banget revisi selama PPKMB. Jadi aku tuh sering ngeliatin Google Drive-nya gitu, kayak oh keren banget ini anak. Terus fun fact-nya waktu kami pernah buat video itu dia tuh telat. Kayak aku tuh kira kenapa ya dia telat, soalnya tuh yang lain tuh udah pada dateng. Ternyata dia dari Bangka malam, terus pagi-paginya itu dia jalan kaki dari kosnya ke kampus gitu, ke PSIK. Jadi itu jaraknya cukup jauh loh. Jadi kayak di situ kami kenalan kayak, dan juga aku sama Diva itu waktu PPKM itu ngedit video bareng. Jadi karena kan mata aku ini kan sering kedip-kedip, jadi itu di speed oleh Diva. Jadi karena di speed itu, jadi mataku tuh kayak bener-bener kedip-kedipin gitu. Jadi karena ada video itu, Diva setiap hari hampir ngejokin aku karena video itu. Dan juga itu Diva itu kan anak pertama nih di keluarganya. Nah sebagai kakak pertama dia tuh kayak bener-bener yang bukan humble sih ya, cuman kayak bener-bener ngejaga gitu. Kan posisinya aku kan anak terakhir, dia tuh anak pertama. Jadi kalau misalnya aku ada kurang, kayak aku tuh ngerasa something nggak beres gitu, dia tuh kayak selalu ngingetin, Cak kamu tuh harusnya nggak gini, sering kayak itu. Jarang banget kan punya teman gitu. Nah itu adalah satu hal yang sangat positif dari Diva dan aku sangat seneng itu. Kayak Diva tuh orang itu kalau menurut dia bener, ya harus bener gitu, harus ditegakin gitu, nggak pandang-pandang bulu. Jadi kalau misalnya walaupun teman deket atau nggak deket, kalau menurut dia itu salah, dia itu bakal negurnya, tapi dengan catatan dengan cara yang baik ya guys. Terus tuh juga kayak kami tuh juga sering, aku sama Diva tuh juga sering main-main. Kayak kalau misalnya kami berdua luang, kayak Diva tuh adalah orang yang pertama yang ngajak aku kemana-mana. Kayak aku yang awalnya kan bukan orang Layo kan, jadi aku awalnya di sini tuh nggak tahu di mana-mana. Jadi Diva tuh adalah orang yang pertama yang mengajak aku sampai tersesat kami di Layo ini bersama Diva. Pokoknya tuh dia tuh mungkin aku bisa bilang Ayu untuk di sini, karena di sini kan aku sendiri ngekos gitu. Jadi kayak aku sama Diva itu saling melengkapi, tapi aku sebagai adiknya dan Diva sebagai kakaknya. Kebetulan umur kita tuh nggak beda jauh sih guys, tapi lebih tua Diva karena dia tua. Oke guys, jadi conclusionnya sifat Diva itu bisa dibilang bahwa Diva itu adalah orang yang smart. Kedua itu dia tuh wise atau bijak karena dia bisa menjadi penengah atau orang yang bisa mengambil keputusan. Kalau misalnya kita dan teman kita tuh lagi kayak berdebat gitu, nah si Diva ini dia bisa jadi orang penengah gitu guys. Yang ketiga itu Diva itu adalah orang yang suka traveling atau jalan-jalan, cari makan itu suka. Diva tuh sering makan sushi, dimsum. Kalau kalian jajan atau kalian pergi, jangan suka bawa Diva ya, karena Diva itu bakal menghabiskan uang. Tapi kalau kalian benar-benar lapar, butuh rekomendasi tempat makan, Diva nomor 1. Yang keempat itu pokoknya dia tuh always amazing lah ya. Kayak as a friend, sebagai teman, sebagai kakak, sebagai yang tertua, Diva itu bagus. Terima kasih, bye-bye, sampai jumpa lagi. Sekian dari kami. Thank you for watching, bye-bye. Bye-bye.